Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan hurufat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal anda itu ya sabrawi ya khatam, naik ya iqlal khatam, naik kemudian ya awamil khatam, imriti khatam, alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik, Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. NU harus solid, NU harus jelas, karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini kedepannya ini sangat membahayakan, tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, pisanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al-Ihsan Jambes Kediri. Syekh Ihsan yang lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya, itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya. Hubbi ahli baiti. Nah, ini yang sering saya sampaikan, yang harus dipahami, mengedukasi umat Islam supaya enggak salah paham. Hubbi ahli baiti, mencintai ahli bait. Ahli bait itu keluarga Nabi. Dalam hadis Bukhari ditanyakan, waman ahli baiti ya Rasulullah, siapa ahli bait itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Aliyun adalah Sayyidina Ali, wa Fatimatu dan Fatimah, wa ibnahuma dan kedua anak-anaknya. Siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah ahlul bait yang harus Anda didikkan kepada anak-anak kalian supaya dicintai. Karena ahlul bait itu dawuhnya Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Disucikan dari hal-hal bayane minal khisdi, dari hasud, wal usbi dan ujub, wat takabburi dan takabur, disucikan dari itu semua. Ya 5 orang itu ahli bait itu siapa? Nabi SAW sendiri, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, wa ibnahuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bagaimana kalau sampean bertanya lalu, bagaimana itu? Seperti Sayyid Ali bin Zainal Abidin, seperti Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Al-Bakir, Sayyid Ahmad bin Isa. Itu semua adalah dzurriyyah Nabi.
keturunan Nabi, bukan ahlul bait yang seperti Nabi dan 5 orang itu yang disucikan dari takabur, dari sifat-sifat yang tercela itu. Kalau yang disuruh Allah dari sifat-sifat yang tercela, ya cuma 5 orang itu. Itulah yang disebut ahlul bait. Tidak bisa Anda mengaku-ngaku saya ahli bait, saya ahli bait, nggak bisa. Ahli bait itu harus dijelaskan dengan sungguhnya bahwa yang disebut ahli bait itu menurut hadis yang sahih di hadis Bukhari, yaitu Aliun wa Fatimatu wa ibnahuma, Sayyidina Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini harus dipahami, tidak usah sakit hati. Kalau Anda memang tidak pernah tahu, menenggonku tak buka nih kitab. Saya itu dari kecil sudah terkenal. Sampai melaku-melaku teng Banyuwangi, piye to toha kayak anak Mbah Yainan, orang akan mesti kenal. Wah, rek iku cilike bajingan nih. Kita semuanya besok di hari kiamat. Saya ini kalau melihat Ansor itu adalah sebuah organisasi. Kalau zaman saya masih kecil dulu, ya usia tahun 70-an, 71 itu sudah ada NU menjadi ikut pemilu sebagai partai, dan Ansor itu sebagai underbow daripada NU. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi, itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran, disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut 2 kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari. NU nggak disebut, Muhammadiyah nggak disebut di Al-Quran, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berkata, siapa? Al-Khawariyun, pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, nahnu hadapan kami iku ansarullah, penolong daripada agama Allah. Amanna, beriman kami Allah kepada Allah. Amanna billah, beriman kami billahi kepada Allah. Washad, penjenengan nakseni Gusti, bi anna, dengan sesungguhnya kami iku muslimun, adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti Ansor ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya, mulai tahun 2000 di Bali itu, kalau mau ada yang namanya ikhtifal maulid, saya itu sibuk sekali golek-golek dalil sing kena tiki maulid untuk menghadapi kaum Wahabi yang mereka tidak suka dengan maulid. Rupa-rupanya akhir-akhir mulai sepi, mereka tidak mengolok-olok mau maulid. Ya karena memang mereka nggak punya dalil yang ada. Kita mau banyak dalil, tapi sudah sebut sama qori'nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan demikian adanya fadl dan adanya rahmat, dikatakan oleh Allah, fal yafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa sira, maka bergembiralah kamu sekalian, seneng-senenglah.
dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini dalilnya maulid. Dalil maulid huwa khairum mimma yasma'un, itu semua lebih baik dibanding daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sehingga supaya kita tahu dalil sahih maulid itu yang mana. Nabi katanya tidak pernah. Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi. Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilaudin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Wong jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, kita ya seneng. Wong kami juga setiap Senin